Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertema relasi ilmu fikih dan ilmu pengetahuan. Langsung saja. Adapun rumusan masalahnya yaitu ada 3. Yang pertama, apa itu ilmu fikih serta kajian di dalamnya, dan yang kedua, apa sumber ilmu fikih, dan yang ketiga yaitu relasi ilmu fikih dan ilmu pengetahuan serta penerapannya. Saya di sini sebagai pemakalah pertama akan mempresentasikan rumusan masalah yang pertama, yaitu ilmu fikih, pengertian ilmu fikih serta kajian di dalamnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, fikih serta kajian di dalamnya. Baik, yang pertama definisi ilmu fikih. Fikih menurut pengertian bahasa Arab adalah memahami, mengetahui sesuatu secara mendalam. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah suatu ilmu yang mengkaji hukum syara, yaitu titaullahi yang berkaitan dengan aktivitas mukallaf berupa tuntutan seperti wajib, haram, sunnah, dan makruh, atau pilihan yang mubah, atau ketetapan seperti sebab, syarat, dan mani', yang kesemuanya digali dari dalil-dalilnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis melalui dalil-dalil yang terinci seperti ijma, qiyas, dan lainnya. Adapun kajian-kajian dalam ilmu fikih menurut ulama fikih antara lain, yang pertama ada hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh atau khusus, yaitu hukum yang mengatur persoalan ibadah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah, yaitu persoalan hubungan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan hak-hak masing-masing seperti jual beli. Baik, yang ketiga yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, al-ahwal asy-syahsiyah seperti nikah, talak, rujuk, iddah, nasab, dan nafkah. Yang keempat, hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau jinayah atau jarimah dan uqubah seperti zina, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemukulan, dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anggota tubuh serta harta lain. Yang kelima yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan peradilan dan penyelesaian perkara hak dan kewajiban sesama manusia atau al-ahkam al-qadha. Yang keenam yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat atau al-ahkam as-sultaniyah atau siyasah asy-syar'iyyah. Yang ketujuh yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai, yaitu al-ahkam ad-dauliyah. Dan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan akhlak, yaitu al-adab. Dan selanjutnya yaitu kajian-kajian ilmu fikih menurut Ibnu Abidin, yaitu ada 3. Yang pertama ibadah yang terbagi pada 5 bagian seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Yang kedua yaitu muamalah yang terbagi antara lain yaitu munakahat, muhasanat, amanat seperti wadiah dan ariyah. Yang ketiga yaitu uqubah yang terdiri dari kisos, had syarikoh, had zina, had kodaf, muharobah, bugho, dan riddah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah yang kedua, yaitu membahas tentang sumber-sumber dalam ilmu fikih. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan sumber ilmu fikih. Secara etimologi, sumber berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Adapun secara terminologi, dalam ilmu usul, sumber diartikan sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam. Mengenai sumber-sumber ilmu fikih, ada yang disepakati dan ada yang diikhtilafi. Sesuai dengan definisinya, dapat diketahui yaitu sumber pokok dari fikih ada 2, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Dan ada sumber yang dipautkan kepada sumber-sumber pokok yang disepakati oleh jumhurul fuqaha, yakni ijma dan qiyas. Sedangkan yang sumber-sumber fikih diikhtilafi yaitu istihsan, uruf,
maslahah mursalah, dan lain sebagainya. Mengenai urutan sumber hukum berdasarkan kepada dialog Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Mu'adz ketika beliau diutus ke Yaman menjadi gubernur di sana, yang bunyinya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa taqdi idza arada laka qada'un? Qala aqdi bi kitabillahi. Qala fa in lam tajid fi kitabillahi. Qala fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillahi. Qala ajtahidu ra'yi wala alu. Fadharaba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi lima yurdi Rasulullahi. Yang artinya, bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diberi keputusan? Ia menjawab, aku akan putuskan dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Rasulullah bersabda, jika engkau tidak dapatkan dalam kitab Allah, maka Mu'adz menjawab dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya, jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah dan kitab Allah, ia menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah merasa lega dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu relasi fikih dan ilmu pengetahuan serta penerapannya. Dilihat dari sudut pandang sumber dari ilmu fikih sendiri, dapat dirumuskan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu fikih. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Tauhid dalam bahasa artinya menjadikan sesuatu esa. Yang dimaksud di sini adalah mempercayai bahwa Allah itu esa. Sedangkan secara istilah, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas segala kepercayaan-kepercayaan yang diambil dari dalil-dalil keyakinan dan hukum-hukum di dalam Islam, termasuk hukum mempercayakan Allah itu esa. Ilmu fikih sangat erat kaitannya dengan ilmu tauhid, karena sumber ilmu fikih yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan yang paling utama, berangkat dari keimanan bahwa Al-Quran diturunkan Allah dengan perantara malaikat kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya. Di sini, ilmu fikih sudah memerlukan keimanan kepada Allah sebagai wahyu Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada hari akhir, dan keimanan kepada qadha dan qadar. Hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid seperti hubungan antara bangunan dan pondasi. Ilmu tauhid merupakan pondasi yang kokoh, sedangkan bangunan yang berdiri tegak dengan megahnya di atas pondasi yang kokoh itu dan kuat adalah ilmu fikih. Yang kedua adalah ilmu falak. Menurut bahasa, falak artinya orbit atau peredaran lintasan benda-benda langit, sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit tersebut antara satu dengan lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Ilmu falak juga dapat dinamakan dengan ilmu hisab karena kegiatan yang menonjol dari ilmu ini adalah menghitung kedudukan tiga benda langit di atas. Hubungan antara ilmu falak dengan ilmu fikih adalah di mana ketika kita mempelajari ilmu falak maka akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat selalu mengingat Allah dan tidak merusak alam. Selanjutnya yaitu ilmu tafsir dan ilmu hadis. Untuk mengetahui kandungan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu fikih, seorang ahli fikih perlu memahami juga ilmu tafsir dan ilmu hadis. Sebab kedua ilmu ini membahas tentang berbagai aspek penting berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu tafsir adalah bagian dari kajian Al-Quran yang membahas tentang penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran, baik tafsir ayat dengan ayat maupun ayat dengan hadis. Telah kita ketahui bahwa sumber utama dan paling utama adalah Al-Quran. Ilmu Islam pertama yang menyentuh Al-Quran adalah tafsir. Menurut istilah,
Ilmu tafsir adalah upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan segudang tata cara agar kita tidak tersesat, dapat memahami dan mengerti makna yang sesungguhnya. Dengan adanya ilmu tafsir, diharapkan kehendak Allah yang tertuang dalam Al-Quran dapat diketahui dan dipahami, yang kemudian dijadikan cahaya yang selalu menerangi jalan hidup manusia yang penuh dengan kegelapan lantaran dosa yang dilakukannya. Tafsir yang berusaha mengurai dan menjelaskan khusus ayat-ayat yang berhubungan dengan norma atau hukum disebut dengan tafsir ayat ahkam. Inilah yang menjadi hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tafsir. Selanjutnya, hadis adalah berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan pengakuan atau persetujuan terhadap perkataan atau perilaku orang lain yang disebut dengan takrir. Hadis adalah sumber ajaran dan norma Islam kedua. Untuk memahami ajaran dan norma Islam tidak lepas dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penafsir pertama dan utama atas ayat-ayat Al-Quran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang ingin memahami makna Al-Quran, maka ia harus memahami dan menguasai hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan ungkapan lain, bahwa fikih tidak dapat dipahami dengan baik, bahkan tidak dapat dikembangkan melalui ijtihad, manakala pelakunya mengesampingkan hadis Nabi Muhammad. Selanjutnya, muqaron madhab atau perbandingan madhab, lebih tepatnya disebut sebagai cara mempelajari fikih dengan membandingkan antara satu madhab dengan madhab lainnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, madhab adalah metode atau manhaj yang dibuat setelah melalui pemikiran dan penelitian sebagai pedoman yang jelas untuk kehidupan umat Islam. Proses muqaron madhab atau perbandingan madhab adalah pertama-tama disebutkan masalahnya dan hukum masalah itu dari setiap madhab. Kemudian dikemukakan dalil-dalil dan cara ijtihadnya yang mengakibatkan perbedaan hukum dari setiap imam madhab. Selanjutnya ditelaah dan dianalisis dalil-dalil tersebut dari segala aspeknya yang berkaitan dengan penarikan hukum, dan terakhir disimpulkan hukumnya yang paling tepat. Dengan cara tersebut akan meluaskan wawasan kita tentang fikih dan menambah cakrawala pemikiran tentang cara-cara yang ditempuh oleh para imam madhab dalam ijtihadnya. Di samping itu, mempelajari ilmu fikih dengan cara muqaranatul madhab, insya Allah kita akan mengetahui mana di antara pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Bahkan tidak mustahil akan timbul pendapat baru yang mendekatkan pendapat-pendapat yang ada, serta mengetahui mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling maslahat untuk diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu falsafah hukum. Ilmu fikih berkaitan erat dengan falsafah hukum, khususnya falsafah hukum Islam. Falsafah hukum Islam menjelaskan antara lain tentang rahasia, makna, hikmah, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu fikih, sehingga kita melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam disertai dengan pengertian dan kesadaran yang tinggi. Dengan kesadaran, hukum masyarakat ini akan tercapai ketaatan dan disiplin yang tinggi di dalam melaksanakan hukum. Dengan falsafah hukum Islam, kita bisa membedakan mana hukum yang kekal dan tidak berubah-ubah sepanjang waktu, yang mengarahkan kehidupan manusia seluruhnya, sehingga lenyap ketidakpastian, serta mana yang mungkin berubah, yang menjamin diperolehnya kebebasan manusia yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Seseorang yang mempelajari ilmu fikih bersamaan dengan mempelajari filsafat hukum Islam akan semakin memahami di mana letak ketinggian dan keindahan ajaran Islam, sehingga menimbulkan rasa cinta yang mendalam kepada sumber tinggi hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada lingkungannya di mana ia hidup. Dengan memahami usulul fiqh, kaidah-kaidah fikih, dan maqasidus syariah,
Sesungguhnya kita sudah mulai memasuki sebagian falsafah hukum Islam. Selanjutnya yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah atau tarikh memiliki 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa kini, dan kemungkinan-kemungkinannya pada masa yang akan datang. Untuk mengetahui bagaimana ilmu fikih di masa lalu, bagaimana sekarang, dan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya pada masa yang akan datang, bisa ditelusuri dari ilmu sejarah Islam dan sejarah hukum Islam atau lebih dikenal dengan tarikh at-tasyri'. Masa lalu dan masa sekarang memberikan data dan fakta. Data dan fakta ini dicari latar belakangnya serta ditelusuri kandungan maknanya sehingga ditemukan benang merahnya yang merupakan semangat ajaran Islam pada umumnya dan semangat ilmu fikih pada khususnya yang berlaku sepanjang masa. Penerapan semangat ajaran ini akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya dengan tetap memperhatikan metodologi ilmu fikih yaitu usulul fiqh dan kaidah-kaidah fikhiyah. Dari tarikh at-tasyri' ini akan tahu pasang surutnya ilmu fikih dan bagaimana penerapannya di berbagai daerah di dunia Islam ini. Dan yang terakhir yaitu ilmu hukum. Maksud ilmu hukum di sini adalah ilmu hukum sistem Romawi dan sistem hukum adat. Seperti sering terjadi, sistem hukum Islam dalam masyarakat bertemu dengan sistem hukum Romawi dan atau sistem hukum adat. Misalnya di Indonesia, hukum Islam menghargai sistem hukum lain yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dengan tegas di dalam hukum Islam, tidak bertentangan dengan identitas hukum Islam. Dalam kaitan ini, hukum Islam adapun kaidah yaitu al-adatu muhakkamatun, yang artinya adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum. Dari kaidah tersebut bahwa hukum Islam tidak menganut sistem yang tertutup yang menyebabkannya statis dan tidak memiliki dinamika, tetapi tidak juga menganut sistem yang terbuka secara mutlak yang mengakibatkan hilangnya identitas sebagai hukum Islam. Oleh karena itu, dalam batasan-batasan tertentu, ada hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu hukum lainnya, terutama di dalam mengamati pengaturan-pengaturan manakah yang sama, sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan pengaturan-pengaturan manakah yang bertentangan. Hal ini sangat penting diketahui dalam rangka penerapan hukum di lingkungan masyarakat tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya yaitu penerapan ilmu fikih dan relasi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada perintah untuk melaksanakan sholat dan zakat. Sholat adalah bagian dari ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sedangkan zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Dan hukum dari melaksanakan sholat dan menunaikan zakat adalah fardu ain atau wajib berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Pada surat Al-Baqarah ayat 43 menggunakan lafaz amr untuk mengetahui bahwa amr di situ menunjukkan wajibnya sholat dan zakat. Selanjutnya, penerapan yang kedua yaitu mengambil air wudhu sebelum sholat. Wudhu adalah suatu bagian terpenting dalam ibadah, karena dalam beribadah itu harus suci dari najis, hadas besar maupun kecil, dan Allah tidak akan menerima sholat seseorang jika belum bersuci, yakni dengan wudhu, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Artinya Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.